Kemiskinan Selama pandemi menyisakan COVID-19, lebih dari 80 ribu anak Indonesia. Tahukah Anda, lembaga pembiayaan mikro memainkan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi di banyak negara di seluruh dunia. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, lembaga pembiayaan mikro memberikan akses keuangan kepada individu dan kelompok yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat tradisional yang diajukan oleh lembaga keuangan formal. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, lembaga pembiayaan mikro menjadi motor penggerak yang kuat dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Mereka menyediakan pinjaman mikro, layanan tabungan, dan asuransi mikro kepada individu yang memiliki potensi namun tidak memiliki jaminan yang memadai atau riwayat kredit formal. Oke, setelah teman-teman melihat video tadi di awal tentang bagaimana sih gambaran umum dari lembaga keuangan mikro, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya lembaga keuangan mikro. Oke, jadi lembaga keuangan mikro adalah lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha dalam skala mikro kepada masyarakat luas. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari lembaga keuangan mikro, gak afdol dong kalau kita nggak tahu sebenarnya apa sih tujuan dari lembaga keuangan mikro. Oke, jadi seperti ini. Tujuan dari lembaga keuangan mikro yang pertama itu ada meningkatkan akses pendanaan skala mikro di masyarakat. Lalu yang kedua itu ada membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau yang berpenghasilan rendah. Dasar hukum LKM adalah Undang-Undang LKM, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan OJK. Nah, undang-undang yang melatar belakangi LKM terdapat pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikaitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang menghimpun dana masyarakat. Selanjutnya terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR yang berbunyi, lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 1997. Lalu yang kedua terdapat pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikaitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang lembaga dana kredit pedesaan. Lalu yang terakhir, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang belum berbadan hukum, maka pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Produk dan jasa lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, micro saving. Masyarakat yang menyimpan tabungan di lembaga keuangan mikro syariah dapat dikategorikan sebagai investasi melalui deposito yang berdasarkan prinsip hukum syariah. Keuntungan dan kerugian dibagi antara lembaga keuangan mikro syariah dan nasabah jika skema produknya mudharabah. Selain itu, deposito juga diinvestasikan dalam skema musyarakah atau takaful. Yang kedua, mikrokredit. Mikrokredit merupakan alternatif dari kredit mikro dengan prinsip syariah. Skema akad yang digunakan dalam mikrokredit diantaranya qard hasan, murabahah dengan baik bisaman ajil, ijarah, baik salam, dan lain-lain. Yang ketiga, mikrolis. Mikrolis merupakan perjanjian penyediaan barang modal dengan jangka waktu tertentu. Skema akad yang digunakan dalam mikrolis berupa ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang terakhir, mikrotakaful. Mikrotakaful atau microinsurance adalah asuransi untuk masyarakat dalam bentuk perlindungan bagi nasabah dari resiko yang tidak diprediksi. Maka, mikrotakaful akan membentuk jaminan. Setiap nasabah berkontribusi menjaminkan dananya untuk membantu pencegahan resiko dan memperkuat keamanan nasabah.
Yang kedua itu pada produk simpanan. Nah, akad yang digunakan dalam produk simpanan ini juga ada dua, yaitu wadiah dan mudharabah. Dalam akad wadiah ini, nasabah menitipkan dananya kepada lembaga dan dikelola oleh si lembaga pembiayaan mikro syariah ini. Dan anggota ini atau nasabah berhak untuk mendapatkan bonus dan keuntungan dari pemanfaatan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan tersebut. Yang kedua ada mudharabah. Nah, di sini nasabah itu menitipkan dananya kepada lembaga untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu akan dibagikan berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah dan lembaga pembiayaan syariah. Lalu yang terakhir itu ada produk jual beli. Dalam produk jual beli ini akad yang digunakan adalah akad murabahah, yaitu transaksi penjualan dan pembelian yang menyertakan perolehan dana atau margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lembaga pembiayaan mikro syariah dan konvensional, lebih baik yang mana ya? Nah, sebelum teman-teman memilih di antara lembaga pembiayaan mikro syariah dan konvensional, teman-teman harus tahu dulu nih, apa aja sih perbedaan di antara lembaga pembiayaan mikro syariah dan konvensional. Yuk kita simak bareng-bareng. Perbedaan yang pertama terletak pada prinsip operasional yang digunakan. Lembaga pembiayaan mikro syariah beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mereka mematuhi hukum-hukum Islam termasuk dalam pelarangan terhadap riba atau bunga, spekulasi, dan kegiatan-kegiatan yang diharamkan dalam Islam. Lembaga pembiayaan mikro syariah berusaha untuk menerapkan keadilan, transparansi, dan berbagi risiko di antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sedangkan pada lembaga pembiayaan mikro konvensional hanya berpegang pada prinsip-prinsip konvensional tanpa berusaha untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pendekatan pembiayaannya. Lembaga pembiayaan mikro syariah menawarkan produk dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Prinsip-prinsip inilah yang akan mendorong kesetaraan dan keadilan dalam transaksi keuangan yang berlaku. Sementara pada lembaga pembiayaan mikro konvensional menawarkan produk dan layanan seperti pinjaman dengan bunga, kartu kredit, dan layanan keuangan lainnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip konvensional. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tujuannya. Lembaga pembiayaan mikro syariah bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Mereka juga berupaya untuk mempromosikan inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini, lembaga pembiayaan mikro konvensional juga bertujuan untuk memberikan akses keuangan terhadap masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak mempertimbangkan secara khusus prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Perbedaan yang keempat atau perbedaan yang terakhir terletak pada pengawasan dan regulasinya. Lembaga pembiayaan mikro syariah tunduk pada regulasi dan pengawasan yang berlaku untuk institusi keuangan syariah di negara masing-masing. Jadi, mereka itu harus mematuhi pedoman dan standar syariah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas dan Otoritas Syariah. Sedangkan pada lembaga pembiayaan mikro konvensional itu tunduk kepada regulasi dan pengawasan yang berlaku untuk lembaga keuangan konvensional. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai perbedaan antara lembaga pembiayaan mikro syariah dan konvensional. Jadi teman-teman pilih mana nih? Mau yang syariah atau konvensional? Contoh lembaga pembiayaan mikro syariah ada 3. Yang pertama itu ada BMT, yang kedua ada Koperasi Syariah, yang ketiga ada BPRS. Nah, yang pertama itu kan BMT. BMT, Baitul Mal wi Tamwil. Baitul Mal wi Tamwil ini secara etimologi itu dia diambil dari 2 kata. Yang pertama itu ada al-mal, sama yang kedua itu ada at-tanwil. Al-mal itu yang artinya harta kekayaan, dan at-tanwil itu yang artinya pertumbuhan harta itu sendiri, yang sama-sama berasal dari kata mal.
pengertian lain bahwa Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu bait yang artinya rumah, dan al-mal yang artinya harta. Jadi, Baitul Mal dalam bahasa Arab yaitu rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan dengan sistem syariah, yang kegiatannya ini membangun usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi. Dalam operasional, BMT mempunyai 2 tugas utama. Yang pertama itu, BMT memiliki visi misi sosial atau lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Contohnya seperti zakat, infak, sedekah. Nah, sedangkan di dalam ini itu kita tidak boleh, BMT ini tidak boleh mengambil profit sedikit pun dari operasional tersebut. Nah, sedangkan pembiayaan operasionalnya itu kita diambil dari 12,5% dari seluruh total zakat yang diterima oleh BMT. Yang kedua, BMT memiliki visi misi ekonomi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan juga sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Yang kedua, koperasi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi syariah biasa disebut sebagai koperasi simpan pinjam (KSPS) atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). KJKS ini berbeda dengan koperasi konvensional dan BMT. Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/KIP /4-KUKM/9/2004, KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil syariah. Pada dasarnya KJKS dan BMT ini sama saja karena mempunyai payung hukum yang sama, tetapi ada perbedaannya antara KJKS dengan BMT. Kalau BMT mempunyai dua fungsi, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal itu yaitu lembaga zakat. Kalau Baitul Tamwil lembaga keuangan. Sedangkan KJKS ini dia hanya mempunyai satu fungsi, yaitu lembaga keuangan saja, tidak mempunyai lembaga zakat. Tetapi KJKS ini tetap membayar zakat. Yang ketiga, BPRS, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. BPRS ini bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang sebagaimana sama saja seperti BPR konvensional. Tetapi kalau BPRS ini dia itu lembaga yang mengikuti operasionalnya itu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, ada BPRS. BPRS Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. BPRS ini dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasionalnya itu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kegiatan BPRS dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI nomor 32/KIP/dir/1999 tanggal 12 Mei 1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPRS adalah: yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi yang pertama ini ada tabungan wadiah dan mudorobah, yang kedua ada deposito berjangka mudorobah, yang ketiga ada bentuk lain yang menggunakan prinsip mudorobah dan wadiah. Yang ketiga, bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah dan mudorobah. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi yang pertama ini ada
tabungan wadiah dan mudorobah, yang kedua ada deposito berjangka mudorobah, yang ketiga ada bentuk lain yang menggunakan prinsip mudorobah dan wadiah. Yang kedua, melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Yang ketiga, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang disetujui oleh Badan Syariah Nasional. Ya, jadi apa aja sih peran lembaga pembiayaan mikro syariah? Yang pertama tentunya untuk mengurangi kemiskinan, yang mana ini merupakan tujuan utama dari lembaga pembiayaan mikro itu sendiri, baik konvensional maupun syariah, yaitu untuk menjadi agen sosial dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya yaitu untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dengan terbukanya akses keuangan untuk masyarakat miskin, maka secara tidak langsung menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi, terutama di pedesaan yang menyumbang jumlah masyarakat miskin terbanyak. Selanjutnya yaitu untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pembiayaan mikro syariah melalui jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau para anggotanya. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, potensi lembaga pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia sangatlah besar, mengingat 97% usaha kecil adalah usaha mikro yang belum terjangkau pelayanan perbankan. Kendala permodalan yang dihadapi oleh UMKM dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran daripada lembaga ini sendiri dalam memberikan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip dan skema ekonomi syariah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa ekonomi syariah semester 4 dengan saya sendiri Mela Al-Nawaro dan juga Bella Eka Plastika. Mohon izin ya Bapak, di sini kami ingin mewawancarai seputar pembiayaan leasing syariah di Amirta ini gitu Pak. Mungkin langsung aja ya dimulai. Iya, sebenarnya kami pengen tahu apa aja sih produk-produk yang ada di Amitra. Oke, produk di Amitra ada 3 yang utama: pembiayaan syariah, porsi haji reguler, pembiayaan syariah porsi haji khusus, lalu pembiayaan syariah umroh, lalu pembiayaan syariah untuk kepemilikan emas. Nah, itu yang utama dibiayai oleh Amitra di PT Syariah Multifinance Astra. Amitra memang ada 2 izin sebagai unit usaha syariah dan perusahaan syariah yang murni. Nah, kalau tadi pertanyaan produk, ada 3 produk tadi ya, haji, umroh, emas. Tapi kalau sebagai UUS, nah itu memang ada pembiayaan syariah, pembiayaan sepeda motor, lalu pembiayaan syariah untuk elektronik, lalu pembiayaan syariah untuk refinancing. Nah, itu juga bisa kita biayai di atas 2 license tersebut sebagai unit usaha syariah atau perusahaan pembiayaan syariah murni. Itu ada beberapa model ya, ada leasing, ada factoring ya, ada lainnya. Nah, pembiayaan syariah yang kita kelola itu ya leasing, betul ya, leasing syariah. Jadi itu bentuk bentuk dari pembiayaan seperti apa tuh ya, jadi ada leasing, ada factoring dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Jadi bukan apa tadi pertanyaannya Mbak? Iya, benar. Iya, leasing syariah. Intinya platformnya adalah syariah. Jadi ada konvensional, ada yang syariah. Nah, PT Syariah Multifinance Astra atau Amitra brandnya itu platform menggunakan platform syariah. Karena kita menggunakan akad-akad yang juga syariah. Mungkin boleh dijelasin Pak, akad-akad apa aja yang digunakan di leasing syariahnya Amitra? Nah, jadi kita ada 2 akad. Kalau untuk haji dan umroh, pembiayaan syariah porsi haji dan umroh kita gunakan akad ijaroh. Ya, kalau untuk emas, lalu sepeda motor Honda, elektronik,
Itu menggunakan akadnya murabahah. Terus untuk penentuan marginnya skemanya bagaimana ya Pak? Kalau margin itu ada fatwanya juga, itu dibebaskan sebenarnya ya, asal sepakat aja kedua belah pihak. Misal tadi saya bilang harga motor 30 juta, margin berapa? 5 juta. Nah, penentuannya itu sebenarnya 5 juta tuh dari mana sih? Ya, penentuannya. Jadi secara umum itu akan dicek, itu ada biaya berapa sih, biaya apa? Biaya marketing, biaya SDM, biaya telekomunikasi, dan yang lainnya, ada biaya kantor kan, perlu juga kan, ada keluar biaya. Terus biaya dari bank syariah kalau kita menggunakan dana pinjaman ya, tapi sekarang kan kita belum menggunakan itu ya, masih pakai dana sendiri kebanyakan. Nah, itu dihitung tuh biayanya secara total, sesuai dengan target berapa jualannya. Nah, keluarlah margin 5 juta. Itu asalnya dari sana penentuannya. Kalau besarannya nanti plus apa? Kita buat apa? Cadangan resiko misalnya. Termasuk lagi ya tadi keuntungan. Kita mau menentukan berapa nih keuntungannya per jamaah, terus secara total. Nah, tadi komponen tadi biaya-biaya, biaya cadangan untuk risiko, terus keuntungan. Keluarga tadi margin 5 juta. Nah, itu kalau sepakat ya udah. Kalau nggak sepakat kan kita juga nggak bisa paksakan ke nasabah. Gitu. Itu cara penentuannya.